Ya baik, episode ketiga masih dalam obrolan santai terukur program Lentera Rakyat Official. Salam dari kami bersama dari LR Building lantai 2 di Simpang Lakuang Bypass Kota Bukit Tinggi, Kota Sejuk. Kita lanjut pada episode ketiga, kembali lagi bersama saya Suandal sebagai host yang kita lanjut untuk episode ketiga ini. Baik, tadi terkoma kepada Pak Doli. Tapi kopinya aman tadi, masih hangat. Ada tadi yang minta kopi manis, ada sedikit gula, ada yang kopi pahit. Tapi lebih dominan kepada kopi pahit. Mudah-mudahan masih Prof akan menjadi manis. Atau kita bertiga sepakat, mungkin barangkali kita pahitkan kopi Prof ini atau bagaimana. Oke, nanti Pak Doli tadi terkoma tadi tentang pandangan Pak Doli. Nah, sekarang kita berpikiran jelek. Kita istilahnya frustasi lah ini. Jika Prof ini memang tidak ada, apa yang akan bersikap seperti apa Pak Doli selaku kesejahteraan pelaku olahraga? Silakan Pak Doli. Kalau terima kasih. Kalau selaku pelaku olahraga, baik, sangat kecewa. Sangat kecewa, baik. Sangat kecewa sekali. Itu habis pandemi tidak bisa, kemudian sekarang tidak bisa. Cuman apa boleh buat Pak? Ya. Gubernur kita itu orang kita sini juga, jadi kita susah ngomongnya. Oke. Ya kan, misalkan kebijakan dan beliau yang bikin. Iya. Secara jiwa komunisme, jiwa kedaerahan, orang awal. Iya, iya. Itulah Pak, komen aja lagi. Itu dokumen. Oke, Mas Bambang, selaku dari Pasi. Kalau memang tidak Prof ini, kita bicara tidak dulu. Tidak Prof ini, terus langkah-langkah apalagi seperti Mas Bambang, itu sudah mungkin berdarah melatih. Ya, baik dari sesi regulasi maupun nomenklatur, apalagi nomor pertandingan, apalagi di PASI ini. PASI ini termasuk terhadap sport science yang sudah diterapkan di cabang PASI sendiri. Tentu tidak ada hasil Pak, tidak ada hasil. Malah atlet yang 5 tahun dibina ini korban, korban sia-sia. Apakah ini juga termasuk penistaan atlet? Silakan Pak. Ya kalau sekarang kan lagi tren penistaan. Apakah penistaan atlet? Silakan. Penistaan prestasi, silakan. Ya kalau dibilang penistaan memang tidak, ya gimana lah jawabnya ya. Soalnya atau belum ternistakan atau gimana? Ya separuh-separuh lah. Separuh ternista. Berarti ternya baru ya. Nistanya belum. Ya. Oke. Kalau Pak di dalam bahasa Indonesia awalan ter itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja kena tungkai ya. Ya. Soalnya memang seperti yang disampaikan dari Bapak dari tadi. Ya, ada event yang bisa diikuti oleh atlet. Atlet, okay. Tentu ya kalau dari atlet sendiri di PASI ya event-event ya memang event khusus yang bisa diikuti oleh seluruh atlet. Yeah. Ya, kalau dari nomor jarak jauh, banyak event lomba lari jalan raya, 10K, maraton dan lain-lainnya bisa diikuti oleh mereka. Yang agak tadi ya memang yang di nomor lintasan dan nomor lapangan tadi, nomor lintasan di trek lah, bukan di jalan raya. Seperti lari jarak pendek 100 meter dan lain-lainnya, nomor lapangan, lempar dan lompat. Tentu memang di event resmi mereka bisa melihat hasil dari apa yang mereka lakukan selama ini. Ya. Kalau memang tidak ada event resmi, apalagi di daerah, tentu apa yang dilakukan kami di Pengkot sebagai ujung tombak tadi, penciptaan atlet, tentu tidak ada evaluasinya, karena kebanyakan event resmi itu ya sudah menuju ke event nasional. Sedangkan di event nasional sendiri tentu Pemprov sendiri menyeleksi atlet yang akan diberangkatkan. Tentu atlet yang lain yang tidak terseleksi dari prestasinya tentu tidak ada memperoleh event
Oh, berarti di situ nista ya? Tadi kan di situ nista. Di situ nista. Iya, bagi cabang Iya. nomor tertentu ya. Iya, dari nomor tertentu. Ya. Jadi event khusus nomor tertentu seperti lari jarak jauh, event lari jalan raya tadi memang tidak pernah sama sekali diadakan. Gitu. Jadi kami harapkan memang kalau tidak jadi Poprov, ya dialokasikanlah dana kepada event ya, kejurdalah, apalah untuk membayar apa yang telah dilakukan oleh atlet selama ini. Oke, baik. Dan tadi ada beberapa nomor yang tidak bisa teruji kemampuan dari hasil latihan. Apakah Pemkot Pasi akan membuka nomor lari dari kenyataan barangkali? Kalau lari dari kenyataan memang kami sebagai pengurus sering sekali lari dari kenyataan. Kita tidak suka terpaksa lari dari kenyataan. Soalnya pertanyaan sudah bertubi-tubi. Oke, baik Pak Indra. Siap. Tadi dikatakan dari sekian nomor pertandingan ada lagi di situ kelompok umur. Nah, bagi kelompok umur ini jelas apabila Poprov ini tidak terselenggara di 2003, mereka adalah ternistakan atau sudah nista di bidang olahraga. Sekian mereka karena usia produktif loh. 2023 ini usia produktif. Ada yang kelahiran 2002, 2003. Ini akan habis. Akan habis masanya, mereka akan berangkat kuliah, meninggalkan tidak saja meninggalkan kota, kabupaten, meninggalkan provinsi. Mereka akan berlaga di Pomnas barangkali, Pekan Olahraga Mahasiswa. Nah, untuk menjawab ini kepada atlet yang telah berlatih ini, seperti yang saya tanyakan, mereka ini atau sudah dinistakan prestasinya? Silakan. Kalau bagi kami namanya itu bukan dinistakan atau apa. Cuma mereka sedikit kecewa. Terkecewakan. Terkecewakan. Oke. Karena dengan adanya ajang resmi tadi Ya, yang Poprov. yang tingkat Poprov yang dilaksanakan Pemprov Sumbar lah artinya begitu. Itu jadi modal dasar bagi mereka yang berprestasi. Modal dasar? Oke, baik. Kalau dia dapat sebuah prestasi, dapat medali, itu minimal piagamnya bisa dia untuk menyambung sekolah atau betul. kuliah Jalur dengan prestasi. jalur prestasi. Betul. Apakah di sekarang ini karena ada jalur prestasi, jalur afirmasi segala macam. Dari jalur prestasi inilah yang mereka harapkan. Kalau tidak ada perlombaan atau event yang resmi seperti ini, memang sedikit mengecewakan juga. Berarti efeknya sampai ke pendidikan ya? Sampai ke pendidikan. Sampai ke pendidikan. Ya, masuk sampai ke pekerjaan. Ke pekerjaan. Iya. Oke, sedikit. Pak Doli, bertambah kerja Bapak satu lagi Pak. Maksudnya apabila tidak selenggara atau tidak adanya event-event seperti sekali Poprov akan berdampak terhadap masa depan mereka. Ada jalur prestasi, jalur apa lagi untuk masuk kuliah, ini kan berdampak. Nah, kira-kira menurut Pak Doli cukup luar biasa dampak Poprov ini tidak ada. Ketegasan apa yang Pak Doli ingin sampaikan? Benar Pak, benar sekali. Jadi kalau ketegasan yang diminta ke kami, kalaupun ada sebuah nilai ketegasan dari kami, tapi tidak punya bergening. Oke, tidak punya bergening, oke. Tidak bergening, tapi minimal ini cerita-cerita dari para Pemkot, Desa, terutama olahraga. Mungkin kita juga tidak memahami bagaimana kita dialami, karena kita orang olahraga tahunya kan Poprov kita siapkan pas saatnya kita berlaga. Oke. Jadi kami tidak mengerti bahasa katakanlah tahun seksi ataupun bla 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 ini Pak. Nah, kalaupun ada sedikit titik pesan pada media yang saat ini untuk menjadi pertimbangan yang sangat bijak Pak bagi pemangku kebijakan dari Sumatera Barat ini, begitu banyak dampak besar nanti terhadap yang digadang-gadang bisa besar olahraga daerah terhadap Poprov ini. Jadi kami sangat berharap ini menjadi pelajaran yang sangat berarti
Dan alhamdulillah kalau misalnya ada WFH lain seperti yang ditawarkan, apakah bentuk-bentuk dari kejurda, bentuk secara portfolio, atau apalah WFH dalam luar terhadap cabang-cabang olahraga yang ada. Oh gitu. Oke, baik. Pak Indra, tadi sudah disampaikan sama Pak Doli, berharap masih adalah kejuaraan-kejuaraan selevel Pemprov ini agar regulasi tetap berjalan. Walaupun Pemprov kalau diselenggara pun sudah telat, karena Porwil kita akan dilaksanakan dieksekusi pada bulan 4 November. 4 November. Sebenarnya kan tidak ada. Nah, masih ada asakah untuk Pemprov ini kira-kira menurut Senpai Indra? Karena bagaimanapun kita tahu Senpai Indra adalah dan tiga dan ya, tiga dan hitam. 3 dan kawan-kawan. Dan lain-lain. Ya. Dan itu sangat disegani oleh para murid. Nah, melihat kesungguhan berlatih. Kalau ditanyanya tempur kapan? Apa kira-kira Senpai Indra jawab? Silakan. Ya, dengan waktu yang tersisa di tahun ini masih ada sekitar 3 bulan ya. Kami juga berharap lah, mudah-mudahan walaupun itu seminimal mungkin, atau sesederhana mungkin. Mini Pemprov lah ya. Ya, mini Pemprov, sederhana mungkin kalau bisa sampai di Desember itu yang mini ini tetap terlaksana. Jadi apa yang mereka selama ini mereka berbuat atau mereka lakukan kegiatan itu terbayar sudah. Terbayar lah di walaupun itu mini Pemprov lah. Mini Pemprov. Iya. Oke, baik. Pak Doli, dari kacamata KPO, apakah Pemprov ini atlet mengharapkan bonus itu secara frontal atau secara sukarela atau bagaimana? Kacamata kan pola pandang ya Pak, bukan sudut mata Pak. Silakan Pak Doli. Ya Pak, tentu Pak ya, memang sudah terbiasa ada punish and reward. Iya. Jadi ketika mereka menghasilkan dari payah latihan, mereka dapat medali, dapat juara, ya tentu pasti mereka sangat mengimpikan bonus. Dan juga kita paham, masing-masing pemerintah daerah pun sudah mempersiapkan kalau untuk hal tersebut. Nah, artinya apa? Sudah legal kok seperti itu. Bahwa muaranya nanti dari usaha yang mereka lakukan, pengorbanan yang mereka lakukan, ketika mereka dapat juara, mereka dapat reward, dapat bonus, saya rasa itu sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Oke, baik. Mas Bambang, tadi ada reward, ada medali, ada kejuaraan, ada meraih keberhasilan. Di samping itu juga ada kontribusi positif terhadap pendidikan mereka atau atlet. Nah, dengan yang 5 tahun ini tidak bisa kita laksanakan, tidak bisa mereka dapat. Walaupun ada kejuaraan-kejuaraan, tapi bukan Pemprov. Karena ini menyangkut marwah, sportivitas, rasa memiliki daerahnya sendiri. Nah, dengan adanya begini, kira-kira Mas Bambang lepas dulu dari cabur. Saya minta selaku analis dulu deh, berubah sedikit. Analisa Mas Bambang seperti apa? Ya, kalau kita lepas dari cabur, memang kita harus memikirkan olahraga ini, ya desainnya harus bagaimana sebenarnya. Kita selaku pelaku olahraga tentu tidak begitu memikirkan hal-hal yang lain. Kita hanya memikirkan menciptakan atlet sebagai pelatih, atlet sebagai atlet menciptakan prestasi. Tentu memang dengan pengorbanan, tentu dengan ada reward tadi gitu kan. Kalau kita kembalikan apa yang ke diri kita masing-masing, saya sebagai pengurus misalkan, ada sebagai pelatih, ada sebagai atlet, kita rasakan pengorbanan mereka. Saya sendiri kan boleh dikatakan mantan atlet juga, pernah mengalami di posisi tersebut. Cuman di saat saya jadi atlet memang Pemprov
2 kali setahun sekali. Iya, Saya sempat mengikuti sekitar 4 kali Porprov. 4 kali Ya, Porprov. 4 kali Oke. Porprov. Saya berpikir bagaimana saya sebagai atlet di posisi atlet saat sekarang ini. Oke. Ya, di saat kita sudah melakukan persiapan yang sedemikian dengan pengorbanan, tapi akhirnya tidak ada boleh dikatakan ujungnya. Seperti di awal saya bilang mau dibawa kemana, mau jadi apa kita sebagai atlet. Tentu ya akhirnya kekecewaan lah yang akan timbul. Kekecewaan. Ya. Apakah mungkin itu kekecewaan berjamaah nantinya? Bisa jadi. Oke, sebentar. Menurut Pak Indra ini akan terjadi kekecewaan berjamaah? Otomatis ya, karena tidak bisa lagi. Pak Doli, apa kira-kira langkah untuk menghadapi kekecewaan berjamaah ini selaku kesejahteraan pelaku olahraga, Pak? Silakan, Pak. Ya, susah sih jawabnya itu, Pak. Susah, karena ini tidak sebuah retorika. Ya. Karena kita real di lapangan itu Ya. yang cabur. Ini mereka real menghadapi tuntutan dari masyarakat, dari atlet-atletnya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan dari host tadi itu memang agak berat saya jawabnya itu, Pak. Agak berat itu ya. Oke, baik. Pak Mas Bambang, kita tahu Bukit Tinggi adalah runner-up. Ya. Apakah ini prestasi akhir Bukit Tinggi atau stagnan di posisi 2 ini sampai kapan kita tidak tahu? Karena kalau apabila dihentikan tidak sekarang itu ada penjadwalan. Ya. Ini belum ada. Ya. Jadi Bukit Tinggi apakah runner-up abadi itu bagaimana di Porprov ini? Kalau runner-up abadi ya mungkin ya jawabannya tidak bisa kita berikan di Ya. sini. Ya, dinamis. Dan kami pun dari PASI juga tidak bisa menjanjikan. Biasanya kan sebelum Porprov ditanya oleh KONI, PASI berapa menargetkan. Ya. Sekarang kami tidak bisa menargetkan. Ya. Karena kenapa? Karena kami tidak ada tolak ukur prestasi yang berkelanjutan. Ya. Karena eventnya tidak ada. Atlet itu karena batas usia tadi Ya. berubah-ubah. Jadi standar yang kami lihat untuk penargetan medali pun kami tidak bisa memastikan. Ya. Karena tidak adanya regulasi tadi. Jadi kalau ditanya KONI Bukit Tinggi bertanya kepada PASI berapa menargetkan, ya berapa dapat itu hasilnya. Seperti itu. Karena tidak ada regulasi. Iya. Oke, Pak Im, ada kegiatan, ada kejuaraan yang akan diikuti oleh Kempo itu sendiri. Berarti kan Kempo aman-aman saja untuk regulasi ini. Nah, bagaimana perasaan Bapak selaku kekecewaan berjamaah tadi di cabur lain yang tidak seperti cabur Bapak? Silakan, Pak Indra. Juga sedikit saja. Sedikit. Ya gimana lah sebenarnya mau bicaranya. Bagi kami ini sebenarnya itu bukan ajang tolak ukur juga tuh. Ya. Cuma hanya sekedar untuk meningkatkan tekniknya saja di bidang pertandingannya itu. Tapi sebenarnya nasib seluruh cabang olahraga ini sama. Ya, sama ya Pak ya. Semuanya. Sama. Dengan adanya Porprov itu apa yang dikatakan tadi seperti reward itu sebenarnya untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka masing-masing. Ya, Kalau mereka dapat reward, otomatis itu mereka dapat peningkatan kesejahteraan. Berarti dampak ekonomi lagi. Iya. Dampak pendidikan, dampak ekonomi Banyak lagi. dampak. Oke, ada suatu saya sampaikan. Apabila Porprov jadi tidak kurang dari 18.000 atlet berkumpul. Apabila satu belanjakan 500.000 atau 5 juta saja dibiayai segala macam, berapa geliat ekonomi? Oke, mungkin itu yang akan dapat. Oke, untuk closing statement ini edisi spesial karena ini olahraga. Mas Bambang silakan ke kamera. Apa yang mau disampaikan ke Pak Budi Syukur? Berikan salam ke beliau, silakan. Ya, mungkin kalau untuk apa yang disampaikan kepada Pemprov PASI, mungkin kami sedang sering berhubungan. Baik, baik. Mungkin apa yang dikeluhkan sudah tersampaikan. Oke. Mungkin saya pesannya untuk kita pekerja olahraga. Baik. Di sini tentu ini adalah
tugas yang sangat besar ke depannya bagi kita semua. Ya. Apalagi kita yang membina di daerah, di garis depan, mencari bibit, membina, menghasilkan prestasi. Ya. Ya, bersama-samalah kita mempersatukan persepsi. Bagaimana kita menciptakan kembali iklim olahraga di Sumatera Barat, terutama olahraga prestasi. Oh, iklimnya iklim panas, iklim sejuk, iklim perang, iklim apa? Itu tergantung hasilnya. Tergantung hasilnya. Oke, baik. Izin saya, Senpai Indra, silakan bersampai kepada Ketua Umum Pemprov Jenderal Amir Amir. Pak Jenderal Amir Amir, silakan. Baik, kami berpesan kepada seluruh pengurus Perkemi Sumatera Barat. Kami dari Kabupaten Kota, khusus Kota Bukit Tinggi, memang mengharapkan perjuangan dari Pemprov untuk mengadakan event yang resmi ini. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik, bekerja yang keras, insya Allah kami siap membantu di belakang untuk menyukseskan acara ini kalau memang ini bisa terjadi. Dan mudah-mudahan Ompa juga bisa cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi di daerah-daerah ini. Oke, baik. Oke, sedikit saja, Pak Doli. Ada yang mau disampaikan untuk membarut dari berjamaah ini tadi untuk cabur untuk sementara? Silakan. Terima kasih, Ros. Ya, paling kami harapkan kepada pemilik atau pemangku kebijakan yang ada di pemerintah Sumatera Barat ini, lihatlah, dengarlah, kami tidak mengerti bagaimana permasalahan yang beliau hadapi, sehingga seperti sekelumit yang terjadi di dalam Porprov ini. Dan harapan kami kepada semua cabur, atlet, agar tidak patah arang untuk hal yang terjadi ini. Kita sudah biasa untuk menjaga sportivitas, bekerja keras, jangan terlena dengan dinamika yang terjadi saat ini. Baik. Dan saya yakin akan ada way out atau jalan keluar dari para pemangku kebijakan tadi untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk dunia olahraga. Oke, baik. Oke, baik. Sahabat Lentera Rakyat Official yang selalu berbahagia. Demikian pembahasan kita malam hari ini. Tidak ada kita untuk mengejudge atau mengejudge sesuatu. Dan juga kami Lentera Rakyat Official 1 tahun ini kita bergerak di talk show dan podcast. Memohonkan maaf apabila ada perkataan penyampaian kami yang kurang berkenan, namun yakinlah nawaitu yang baik. Kami berangkat dari satu positive thinking, tetap mendahulukan untuk maaf apabila ada yang kurang berkenan. Baik, sebelum kami ini kita sapa dulu. Salam olahraga jaya. Salam Lentera Rakyat, berani tegas mengungkap fakta.